Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengungkap kasus korupsi anak buahnya, yakni Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaric atau Edi Hiaric. Menurut Mahfud MD, pengungkapan kasus korupsi di Kementerian Hukum dan HAM membuktikan bahwa KPK tidak pandang bulu dalam mengusut kasus korupsi. Mahfud MD mengatakan kasus korupsi yang menjerat Wamenkumham harus diusut secara tuntas dan transparan. Ia meyakini KPK telah mengantongi barang bukti yang cukup dalam menetapkan Edi Hiaric sebagai tersangka korupsi. Diketahui Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaric atau Edi Hiaric ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi. Selain Wamenkumham, ada 3 pihak lainnya yang dijadikan sebagai tersangka oleh KPK. Surat perintah penyidikan atau sprindik yang ditandatangani pimpinan KPK sudah dilakukan sejak 2 minggu lalu. Namun hingga kini KPK belum merinci 3 tersangka lainnya. Perkara dugaan korupsi yang menjerat Edi ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso pada 14 Maret 2023 lalu. Edi diduga menerima gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah dari pengusaha bernama Helmut Hermawan yang meminta konsultasi hukum kepada guru besar Universitas Gadjah Mada atau UGM tersebut. 6 hari berselang setelah IPW mengajukan laporan, Edi Hiaric. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sab ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya, kayaknya sudah ditulis ya di majalah Tempo itu. Kemudian supervisi perkara pemerasan di Polda, ya, kami sudah membalas surat ya, tentu tahapan supervisi itu harus kita mulai dengan koordinasi, kemudian kebutuhan apa yang kemudian akan dilakukan supervisi ya. Nah, kalau dari pemberitaan, dari permintaan Polda kan supaya penyidikan yang mereka lakukan itu transparan ya. Ya kalau sudah transparan ngapain juga disupervisi, kan seperti itu kan. Karena kita lakukan supervisi kalau misalnya dalam penanganan perkara itu ada hambatan berlangsung lama, ada dugaan ada intervensi ya, kita supervisi. Nah, oke lah kita yang bersangkutan atau pihak Polda minta supaya dilakukan supervisi. Nah, supervisi yang dilakukan KPK itu jangan terus diasumsikan seolah-olah KPK mendorong supaya dipercepat. Enggak. Kalau dalam supervisi yang nanti kami lakukan ternyata ya apa yang diduga, yang disangkakan atau yang dilakukan ternyata pembuktiannya tidak cukup, kami juga bisa untuk merekomendasikan untuk menghentikan. Nah, pasti nanti akan ribut. Ya terang aja ini yang supervisi KPK, makanya KPK menyarankan untuk dihentikan kan begitu. Itu juga harus kami jaga, ya kami harus jaga. Supaya apa? Supaya tidak terjadi konflik kepentingan, kan begitu. Kan intinya supaya pemeriksaan penyidikan yang dilakukan Polda itu kan transparan kan seperti itu. Kalau seperti itu ya sepanjang mereka terbuka terhadap penanganan perkara dan selama ini sejauh ini juga penanganan perkaranya lancar, ya kebutuhan supervisi itu sebetulnya nggak ada kan gitu. Ini dan tentu saja kami harus berpedoman pada undang-undang terkait KPK dan juga Perpres menyangkut supervisi kan seperti itu. Kemudian terkait pemanggilan anggota DPR dalam kasus Kementan, apakah sudah Jangan lupa subscribe ya.